Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dasar ekonomi syariah, lanjutan dari pertemuan pertama. Inti konsep dasar ekonomi syariah bertumpu pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua aktivitas kehidupan termasuk ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah. Tauhid menjadi landasan utama yang membentuk cara pandang manusia dalam mengelola harta dan menjalankan usaha. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya dianggap sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip ini membuat pelaku ekonomi lebih hati-hati dalam setiap keputusan. Mereka tidak hanya mengajar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral. Dengan adanya tauhid, arah kegiatan ekonomi menjadi lebih jelas. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Nilai spiritual menjadi dasar utama dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, sistem ini memiliki fondasi yang kuat dan menyeluruh. Berdasarkan konsep tauhid, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Harta yang dimiliki bukanlah milik mutlak, melainkan amanah dari Allah yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab yang dalam mengelola harta secara bijaksana. Harta tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, penggunaan harta juga harus sesuai dengan aturan syariah. Prinsip ini mengajarkan bahwa kepemilikan harta bersifat sementara. Manusia hanya dididik untuk mengelola dan memanfaatkan. Dengan pemahaman ini, sikap serakah dapat dihindari. Hal ini juga mendorong rasa tanggung jawab yang tinggi. Prinsip amanah menjadi inti dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, cara memperoleh harta bukan harus dilakukan dengan cara yang halal. Setiap individu diwajibkan untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang benar. Tidak diperbolehkan menggunakan cara yang merugikan orang lain, seperti penipuan atau kecurangan. Selain itu, pekerja yang dilakukan juga harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kejujuran menjadi salah satu prinsip utama dalam mencari penghasil. Dengan bekerja secara halal, harta yang diperoleh akan membawa keberkahan. Hal ini juga memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, proses dalam memperoleh harta sangat diperhatikan. Tidak hanya hasilnya, tetapi juga cara yang digunakan. Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah lebih beretika. Selain halal, keadilan juga menjadikan prinsip penting dalam ekonomi syariah. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan porsi dalam setiap transaksi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Semua pihak harus mendapatkan manfaat yang seimbang. Oleh karena itu, ekonomi syariah menolak praktik eksploitasi. Misalnya dalam hubungan kerja, pekerja harus mendapatkan upah yang layak. Begitu juga dalam perdagangan, harga harus ditentukan secara wajar. Dengan adanya keadilan, hubungan ekonomi dalam menjadi lebih harmonis. Hal ini juga menciptakan rasa saling percaya. Prinsip keadilan menjadi sistem ekonomi lebih stabil. Kesejahteraan bersama dalam tercapai. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi harus bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan informasi. Dalam transaksi jual beli, kondisi barang harus dijelaskan secara apa adanya. Tidak boleh ada unsur penipuan atau manipulasi. Kejujuran menjadi dasar dalam membangun kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, hubungan ekonomi menjadi lebih kuat. Hal ini juga mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak dalam Islam. Oleh karena itu, nilai ini sangat dijunjung tinggi. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur sistem, tetapi juga perilaku manusia.
Selain itu, ekonomi syariah melanggar praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Riba adalah tambahan yang tidak adil dalam praktik pinjam gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Maisir adalah penjudian yang mengandung unsur spekulasi. Semua praktik ini dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, ekonomi syariah menawarkan sistem alternatif yang lebih aman. Setiap transaksi harus jelas dan disepakati bersama. Hal ini memberikan perlindungan bagi semua pihak. Dengan menghindari praktik tersebut, ekonomi menjadi lebih sehat. Prinsip ini menjadi ciri khas ekonomi syariah. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya penggunaan harta secara bijaksana. Harta tidak boleh digunakan secara berlebihan atau untuk hal yang sia-sia. Islam melarang sikap boros dan juga kikir. Oleh karena itu, penggunaan harta harus seimbang. Selain itu, kebutuhan pribadi, harta juga harus dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah. Dengan penggunaan yang bijak, kesejahteraan dapat tercapai. Selain itu, hubungan sosial juga menjadi lebih baik. Prinsip ini menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Harta menjadi sarana untuk membuat kebaikan. Dalam ekonomi syariah, distribusi harta juga menjadi perhatian utama. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan distribusi yang merata, kesenjangan sosial dapat dikurangi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sistem ini juga menciptakan rasa kepedulian sosial terhadap individu, memiliki peran dalam membantu sesama. Dengan demikian, ekonomi menjadi lebih adil. Prinsip ini memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Ekonomi syariah juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Setiap individu boleh mencari keuntungan tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Kepentingan pribadi harus sejalan dengan kepentingan umum. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, sistem ini juga mendorong kerjasama antar individu. Dengan kerjasama, hal yang diperoleh bisa lebih optimal. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah lebih adil dan harmonis. Semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Keseimbangan menjadi kunci utama dalam sistem ini. Secara keseluruhan, konsep dasar ekonomi syariah berlandaskan pada tauhid, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Sistem ini tidak hanya mengatur satu cara memperoleh harta, tetapi juga bagaimana mengelola dan mendistribusikan. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan nilai moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan mengikuti prinsip ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat relevan dalam kehidupan modern. Sistem ini mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Semua orang dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi solusi yang berkeadilan. Selanjutnya, prinsip utama dalam ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip utama yang menjadikan dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu keadilan, keseimbangan, kemaslahatan dalam kerjasama. Prinsip ini saling berkaitan dengan membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan sosial. Dengan adanya prinsip ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah dan bertanggung jawab. Setiap pelaku ekonomi diharapkan mampu menjalankan usaha dengan memperhatikan ketimpangan bersama. Hal ini membuat ekonomi syariah berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Tidak hanya mengajar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan dampak bagi masyarakat. Prinsip ini juga menciptakan hubungan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi menjadi lebih adil dan seimbang. Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah berarti setiap orang mendapatkan hak secara proporsional. Tidak boleh ada penindasan ataupun eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Semua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa ada diskriminasi dalam transaksi. Keuntungan dan risiko harus dibagi secara seimbang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Keadilan juga mencakup pemberian upah yang layak kepada masyarakat.
atau pekerja. Selain itu, harga barang harus ditentukan secara wajar. Dengan adanya keadilan, kepercayaan dalam masyarakat akan meningkatkan, hubungan antara pelaku ekonomi menjadi lebih baik. Prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Selain keadilan, keseimbangan juga menjadi prinsip penting dalam ekonomi syariah. Keseimbangan berarti bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan dunia semata, juga harus memperhatikan nilai spiritual dan sosial. Manusia tidak boleh hanya mengajar kekayaan tanpa memikirkan dampaknya. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara seimbang. Keseimbangan juga terlihat dari penggunaan harta, tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu kikir. Prinsip ini mengajarkan hidup yang moderat. Dengan adanya keseimbangan, kehidupan menjadi lebih harmonis. Hal ini juga menciptakan stabilitas dalam ekonomi. Prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, setiap usaha harus mempertimbangkan manfaat sosialnya. Kemaslahatan juga berarti menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong terciptanya kesejahteraan bersama. Prinsip ini juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Pelaku ekonomi harus peduli terhadap kondisi masyarakat. Dengan adanya kemaslahatan, ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Prinsip kerjasama juga sangat penting dalam ekonomi syariah. Kerjasama berarti adanya kolaborasi antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem ini, kerjasama lebih diutamakan dibandingkan persaingan yang merugikan. Dengan bekerja sama, risiko dapat dibagi dan keuntungan juga bisa dinikmati bersama. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, kerjasama juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pelaku ekonomi dapat saling melengkapi satu sama lain. Prinsip ini mencerminkan nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kerjasama, ekonomi menjadi lebih kuat dan stabil. Keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kerjasama saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi syariah. Keempat prinsip ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan tanpa keseimbangan dapat menimbulkan ketimpangan. Keseimbangan tanpa kemaslahatan tidak akan memberikan manfaat yang luas. Begitu juga kerjasama tanpa keadilan dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, semua prinsip harus diterapkan secara bersamaan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik. Sistem ini menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari. Misalnya, dalam perdagangan, penjualan harus berlaku adil dan jujur kepada pembeli. Dalam dunia kerja, pemberi kerja harus memberikan upah yang layak kepada pekerja. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan dampak sosial dari usahanya. Tidak boleh merugikan masyarakat ataupun lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih sehat. Kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya keadilan dan kemaslahatan, kekayaan dapat didistribusikan secara merata. Selain itu, kerjasama juga membantu meningkatkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan dalam penggunaan harta mencegah terjadinya penumpukan kekayaan. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, ekonomi syariah mampu menciptakan keadilan sosial. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan modern. Selain itu, prinsip ini juga memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi. Dengan adanya keadilan, transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi akan meningkat.
Keseimbangan dalam kegiatan ekonomi juga mencegah terjadinya krisis. Kemaslahatan memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang luas. Sementara itu, kerjasama memperkuat hubungan antar pelaku ekonomi. Semua ini berkontribusi terhadap terciptanya sistem ekonomi yang stabil. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi solusi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, prinsip utama dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua pihak. Keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan kerjasama menjadi fondasi utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini, kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberi manfaat sosial dan spiritual. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi sistem yang berkeadilan dan berkelanjutan. Larangan penting, ekonomi syariah juga memiliki batas yang jelas dalam setiap aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Batas ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam sistem ini, tidak semua cara untuk mendapatkan keuntungan diperbolehkan. Ada aturan yang harus dipatuhi agar kegiatan ekonomi tetap sehat dan beretika. Oleh karena itu, ekonomi syariah menolak praktik yang merugikan atau tidak adil. Batasan ini juga berfungsi sebagai pengendalian agar manusia tidak bersikap serakah. Dengan adanya aturan yang jelas, kegiatan ekonomi menjadi lebih aman. Semua pihak dapat berjalan aktivitasnya dengan rasa percaya. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Prinsip ini menjadi ciri-ciri khas ekonomi syariah. Salah satu larangan utama dalam ekonomi syariah adalah riba. Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman yang bersifat tidak adil. Praktik ini dianggap rugi salah satu pihak, terutama pihak yang meminjamkan. Oleh karena itu, Islam melarang riba secara tegas. Sebagai gantian, ekonomi syariah menggunakan sistem yang lebih adil seperti bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi bersama. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pihak-pihak yang berkaitan. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Dengan menghindari riba, ekonomi menjadi lebih stabil. Prinsip ini sangat penting dalam jangka menjaga keadilan ekonomi. Selain riba, ekonomi syariah juga melarang gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Gharar terjadi ketika informasi tentang barang atau kesepakatan tidak dijelaskan secara jelas. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan secara transparan. Semua informasi harus disampaikan dengan jujur dan lengkap. Dengan adanya kejelasan, kedua belah pihak dapat membuat keputusan yang tepat. Melarang gharar bertujuan untuk melindungi konsumen. Selain itu, hal ini juga meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi. Sistem yang jelas akan menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Prinsip ini sangat penting dalam ekonomi syariah. Maisir atau perjudian juga termasuk hal yang dilarang dalam ekonomi syariah. Maisir merupakan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi ketidakpastian tinggi. Dalam praktik ini, satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk perjudian. Sebagai gantinya, sistem ini mendorong kegiatan ekonomi yang produktif. Kegiatan yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Larangan maisir juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian besar. Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah lebih aman. Selain itu, ekonomi syariah juga melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi. Penipuan dapat merusak kepercayaan antara pelaku ekonomi. Dalam sistem ini, kejujuran menjadi nilai yang sangat penting. Setiap informasi harus disampaikan dengan jelas, tidak menyesatkan. Misalnya itu penjual harus menjelaskan kondisi barang secara jujur. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan dengan keuntungan pribadi.
Dengan menghindari penipuan, hubungan ekonomi menjadi lebih sehat. Kepercayaan antara pelaku ekonomi yang juga akan meningkat. Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, penipuan sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah juga melarang transaksi yang merugikan salah satu pihak. Setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus disepakati bersama. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, konflik dapat dihindari. Selain itu, kegiatan ekonomi menjadi lebih aman. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Batasan-batasan dalam ekonomi syariah tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk melindungi manusia. Aturan ini bertujuan agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik dan tidak merugikan siapapun. Dengan adanya batasan, manusia didorong untuk berperilaku lebih bijaksana. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat. Selain itu, aturan ini juga mencegah terjadinya krisis ekonomi. Dengan demikian, ekonomi menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, penetapan batas ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya itu, dalam perdagangan harus ada kejujuran dan transparansi. Dalam pinjam tidak boleh ada tambahan yang bersifat riba. Selain itu, semua transaksi harus dilakukan dengan jelas dan adil. Dengan menerapkan batas ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih teratur. Masyarakat juga akan merasa lebih aman dalam bertransaksi. Hal ini meningkatkan kepercayaan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batasan itu sangat penting. Batasan dalam ekonomi syariah juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan menghindari praktik yang merugikan, kesenjangan dapat dikurangi. Selain itu, sistem ini juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya keadilan, hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Masyarakat dapat hidup lebih baik dengan lebih tenang. Prinsip ini juga memperkuat solidaritas sosial. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi sistem yang inklusif. Secara keseluruhan, batasan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, aman, dan berkelanjutan. Larangan terhadap riba, gharar, maisir, penipuan, dan transaksi yang merugikan menjadi dasar dalam menjaga keadilan. Dengan mengikuti aturan ini, kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga membawa keberkahan. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Sistem ini mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi solusi berkeadilan dan beretika. Selanjutnya, praktik dalam kehidupan. Dalam praktiknya, konsep dasar ekonomi syariah dapat dilihat secara nyata dan berbagai kegiatan ekonomi sehari-hari. Sistem ini tidak hanya berupa teori tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk penerapan adalah melalui sistem bagi hasil, jual beli yang jelas, kerjasama usaha, serta kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua kegiatan ini mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan adanya praktik ini, ekonomi syariah menjadi lebih mudah dipahami. Masyarakat juga dapat langsung merasakan manfaatnya. Selain itu, sistem ini menciptakan hubungan ekonomi yang lebih sehat, tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga secara sosial. Oleh karena itu, praktik ekonomi syariah sangat penting dalam kehidupan.
Salah satu contoh penerapan ekonomi syariah adalah dalam sistem bagi hasil. Sistem ini digunakan sebagai pengganti bunga dan dilarang dalam Islam. Dalam bagi hasil, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada pihak yang bekerja sama. Jika usaha mengalami keuntungan, maka kedua belah pihak akan memperoleh bagian. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan ekonomi syariah. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Selain itu, sistem ini juga mendorong kerjasama yang baik. Kepercayaan menjadi dasar utama dalam hubungan ini. Dengan demikian, sistem bagi hasil menjadi alternatif yang lebih adil. Dalam perbankan syariah, sistem ini diterapkan melalui berbagai akad seperti mudharabah, dan masyarakat. Murahabah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian membelinya kembali dengan keuntungan yang disepakati. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Sementara itu, masyarakat adalah kerjasama di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal. Ketiga akad ini menggantikan sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional. Dengan adanya akad ini, transaksi menjadi lebih transparan dan adil. Nasabah juga memahami dengan jelas bagaimana sistem bekerja. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sistem ini menjadi solusi dalam kegiatan keuangan. Selain perbankan, prinsip praktik ekonomi syariah juga terlihat dari kegiatan perdagangan. Dalam perdagangan syariah, penjual wajib bersikap jujur dan terbuka. Kondisi barang harus dijelaskan secara jelas karena pembeli tidak boleh ada informasi yang disembunyikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dalam transaksi. Setelah itu, harga yang ditentukan juga harus wajar, tidak boleh ada unsur penipuan atau manipulasi. Dengan adanya kejujuran, hubungan antara penjual dan pembeli harus lebih baik. Hal ini juga menciptakan lingkungan penjual dan pembeli menjadi lebih baik. Kepercayaan jadi modal utama dalam perdagangan syariah. Kerjasama usaha juga merupakan bagian penting dari praktik ekonomi syariah. Dalam sistem ini, kerjasama lebih diutamakan dibandingkan persaingan yang tidak sehat. Pelaku usaha dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keuntungan dari risiko dibagi secara adil. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, kerjasama juga meningkatkan efisiensi usaha. Dengan berbagi sumber daya, hasil yang diperoleh bisa lebih optimal. Prinsip ini mencerminkan nilai gotong royong. Ekonomi syariah mendorong hubungan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, usaha dapat berkembang dengan lebih baik. Selain kegiatan usaha, ekonomi juga diterapkan dalam distribusi kekayaan. Selain zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu. Dana zakat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya zakat, kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Selain itu, zakat juga memperkuat rasa peduli sosial. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap sesama. Sistem ini menciptakan keseimbangan dalam ekonomi. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat besar. Infak dan sedekah juga menjadi bagian dari praktik ekonomi syariah. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah bersifat sukarela. Namun kedua sangat dianjurkan dalam Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, infak dan sedekah juga meningkatkan rasa empati dan berbagi. Hubungan sosial menjadi lebih erat. Hal ini menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Selain itu, kegiatan ini juga membawa keberkahan. Oleh karena itu, infak dan sedekah memiliki peran penting dalam ekonomi syariah.
Wakaf merupakan bentuk lain dari distribusi kekayaan dan ekonomi syariah. Wakaf biasanya berupa aset seperti tanah dan atau pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya itu untuk membangun masjid, sekolah, atau rumah sakit. Aset wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Manfaat harus terus digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya infak, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, wakaf juga bersifat jangka panjang. Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Semua praktik tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki sistem yang lengkap, tidak hanya mengatur kegiatan usaha tetapi juga distribusi kekayaan. Dengan adanya sistem ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih adil dan seimbang. Selain itu, ekonomi syariah juga memperhatikan aspek sosial, tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga masyarakat. Hal ini menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ekonomi syariah menjadi sistem yang inklusif. Semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah lebih unggul. Secara keseluruhan, praktik ekonomi syariah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Dengan adanya sistem ini, bagi hasil perdagangan yang jujur, kerjasama usaha, serta distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah menjadi lebih keadilan sosial. Selain itu, ekonomi juga memberi manfaat sosial yang besar. Oleh karena itu, ekonomi syariah sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini mampu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, dan demikian ekonomi syariah menjadi solusi yang berkelanjutan dalam bermoral. Satu, definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu ekonomi yang berdasarkan dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek teknik seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Dalam praktiknya, ekonomi syariah menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang bijak. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan ataupun mempertimbangkan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama. Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, terutama dalam hal tujuan dan prinsip dasar. Jika ekonomi konvensional cenderung berfokus pada maksimalisasi keuntungan individu, maka ekonomi syariah lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya aturan melanggar praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan maisir. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, stabil, dan berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya mengatur bagaimana keuntungan diperoleh, tetapi juga memastikan bahwa proses perolehan tersebut dilakukan dengan cara yang halal dan etis. Dalam sistem ekonomi syariah, konsep di kepemilikan harta memiliki makna yang sangat penting. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukanlah milik mutlak, melainkan titipan dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dalam menggunakan hartanya, baik untuk kepentingan pribadi maupun sosial. Konsep ini mendorong adanya kesadaran untuk tidak bersikap serakah dan tidak menyalahgunakan kekayaan. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajar pentingnya berbagi melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.
Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan sepadan, tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam setiap akad atau perjanjian harus ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya prinsip ini, ekonomi syariah mampu menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan. Selain keadilan, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya etika dalam ekonomi. Etika ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, seorang pelaku ekonomi harus selalu berkata jujur dalam setiap transaksi, tidak menyembunyikan informasi, dan tidak melakukan kecurangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pelaku ekonomi. Tanpa adanya kepercayaan, sistem ekonomi tidak akan bekerja dengan baik. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga membentuk karakter pelaku ekonomi agar memiliki integrasi yang tinggi. Ekonomi syariah juga memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di masyarakat. Kesejahteraan dalam konsep Islam tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari ketenangan batin dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, sistem ini mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui berbagai instrumen sosial. Dengan adanya distribusi yang merata, diharapkan tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar antara ekonomi kelompok masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan praktiknya, ekonomi syariah mencakup berbagai bidang, mulai dari perbankan, perdagangan, hingga investasi. Semua aktivitas tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya dalam perbankan syariah, sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya relevan pada masa lalu, tapi juga diterapkan pada konteks modern. Konsep keseimbangan juga menjadi salah satu ciri khas ekonomi syariah. Keseimbangan ini mencakup hubungan antara dunia dan akhirat, antara ekonomi dan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ekonomi, keseimbangan ini berarti bahwa manusia tidak boleh terlalu fokus pada keuntungan duniawi hingga melupakan aspek spiritual. Sebaliknya, aktivitas ekonomi harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, ekonomi syariah mampu memberikan arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang seimbang. Ekonomi syariah juga berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, dengan menekankan pada penggunaan sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Sistem ini mampu menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis sumber daya. Dengan pendekatan yang berorientasi pada berkelanjutan, ekonomi syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan mendatang. Secara keseluruhan, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang komprehensif dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur aspek material tetapi juga spiritual dan moral. Dengan landasan yang kuat dari ajaran Islam, sistem ini mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga dapat menjadi sistem yang ideal dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Landasan hukum ekonomi syariah merupakan dasar utama dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Hukum ini tidak hanya mengatur aspek ibadah tetapi juga mencakup seluruh kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menyimpang diri dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, landasan hukum menjadi pedoman penting dalam menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi boleh atau tidak. Dalam adanya dasar hukum ini, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan rasa aman dan sesuai dengan tuntutan agama. Selain itu, sistem ini juga memberikan arah agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, memahami landasan hukum ekonomi syariah menjadi hal yang sangat penting. Tanpa pemahaman yang baik, seseorang bisa saja melakukan aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Maka dari itu, landasan hukum menjadi fondasi utama dalam ekonomi syariah. Dengan fondasi ini, sistem ekonomi dapat berjalan secara benar dan terarah. Sumber hukum pertama dalam ekonomi syariah adalah Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran membuat berbagai aturan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti pemerintah untuk bekerja dalam mencari rezeki yang halal. Selain itu, Al-Quran juga melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba, penipuan, dan kecurangan dalam perdagangan. Banyak ayat yang menjelaskan pentingnya kejujuran dalam perdagangan dan keadilan dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek ekonomi dalam kehidupan manusia. Al-Quran juga mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, aktivitas ekonomi akan berjalan secara adil dan membawa keberkahan. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi sumber hukum yang paling utama dan tidak dapat digantikan. Semua aturan ekonomi syariah harus merujuk pada nilai-nilai dan terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Al-Quran menjadi dasar utama dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai syariah. Selain Al-Quran, terdapat juga hadis yang menjadi sumber hukum kedua dari ekonomi syariah. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dari Al-Quran untuk menerangkan rincian lebih lanjut mengenai aturan-aturan ekonomi. Dan hadis terdapat bahwa contoh praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti cara berdagang yang jujur dan adil. Nabi juga memberikan larangan terhadap praktik penipuan dan curangan dalam jual beli. Hadis memberikan gambaran nyata bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hadis juga mengajarkan etika dalam bertransaksi seperti tidak merugikan orang lain dan menjaga amanah. Dengan adanya hadis, umat Islam memiliki pedoman yang lebih jelas dan menjalankan aktivitas ekonomi Hadis juga menjadi sumber hukum yang sangat penting karena menjelaskan hal-hal yang tidak disebut di dalam rincian dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis melengkapi Al-Quran untuk membentuk sistem ekonomi syariah. Dengan memahami hadis, praktik ekonomi dapat dilakukan dengan cara tepat dan sesuai syariah. Selanjutnya selain Al-Quran, terdapat hadis juga menjadi sumber hukum kedua ekonomi syariah. Hadis berfungsi sebagai menjelaskan dan Al-Quran yang memberikan rincian terlebih lanjut mengenai aturan-aturan ekonomi. Dalam hadis terdapat banyak contoh praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti cara berdagang yang jujur dan adil. Nabi juga memberikan larangan terhadap praktik penipuan dan kecurangan di dalam jual beli. Hadis memberikan gambaran nyata bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hadis juga mengajarkan etika dalam bertransaksi seperti tidak merugikan orang lain dan menjaga amanah. Dengan adanya hasil hadis, umat Islam memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hadis juga menjadi sumber hukum yang sangat penting karena menjelaskan hal-hal yang tidak disebut secara rinci dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadis melengkapi Al-Quran dalam membentuk sistem ekonomi syariah. Dalam memahami hadis, praktik ekonomi dapat dilakukan dengan lebih tepat dan sesuai syariah. Selanjutnya ada ijma, yaitu kesepakatan pada ulama terhadap suatu
hukum tertentu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Ijma menjadi sangat penting dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam konteks ekonomi modern, banyak permasalahan baru yang muncul dan belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad. Selanjutnya ada kias, merupakan metode penerapan hukum dengan cara menanalogikan suatu permasalahan baru dengan permasalahan yang sudah ada hukumnya. Kias digunakan ketika tidak ditemukan hukum yang jelas dalam Al-Quran, hadis maupun ijma. Dalam ekonomi modern, banyak yang muncul inovasi seperti perbankan dan investasi yang memerlukan penentuan hukum. Keempat sumber tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi satu sama lain. Al-Quran menjadi sumber utama hadis sebagai penjelas, ijma sebagai kesepakatan ulama, dan qiyas sebagai metodologi analogi hukum. Dengan adanya keempat sumber ini, ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat dan lengkap. Sistem ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, landasan hukum ekonomi juga bertujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Setiap aturan yang ditetapkan bertujuan untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dengan suatu transaksi. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah melarang segala bentuk penipuan dan kecurangan. Dengan adanya aturan ini, tercipta hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan. Keadilan menjadi prinsip utama yang harus dijaga selama setiap aktivitas ekonomi. Hal ini penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan sistem yang adil, kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, landasan hukum ekonomi syariah sangat berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Maka dari itu, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi. Landasan hukum ekonomi syariah juga berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Setiap aturan yang dibuat bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Dalam praktiknya, landasan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai bidang seperti perbankan, perdagangan, dan investasi. Yang ketiga itu tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menciptakan aspek spiritual dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak diukur hanya dari kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam agar membawa manfaat yang luas. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam pembangunan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Selain itu, ekonomi syariah juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Dengan adanya tujuan ini, aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi sarana mencari nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah. Tujuan pertama adalah
mencapai keadilan ekonomi dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ekonomi syariah menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Keadilan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan ekonomi yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, ekonomi syariah melarang segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan juga berarti memberikan hak sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dengan adanya keadilan, konflik dalam kegiatan ekonomi dapat diminimalkan. Keadilan ekonomi dalam sistem syariah tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga mencakup seluruh aspek ekonomi lainnya. Tujuan kedua itu mewujudkan kesejahteraan atau falah yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep falah dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga ketenangan batin dan keberkahan hidup. Sistem ini mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kebanyakan harta yang dimiliki. Oleh karena itu, manusia didorong untuk mencari rezeki yang halal dan berkah. Dengan cara ini, kehidupan akan menjadi lebih baik. Ekonomi syariah berusaha menciptakan kondisi tersebut melalui bagaimana aturan prinsip yang diterapkan. Dengan adanya falah, manusia tidak hanya mengajar dunia tetapi juga akhirat. Dalam mewujudkan falah, ekonomi syariah mendorong setiap individu untuk memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari anjuran untuk berbagi dengan sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Tujuan ketiga itu menghindari praktik-praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam. Ekonomi syariah secara tegas melarang kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Praktik-praktik tersebut dianggap merugikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem ini berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang bersih dan unsur-unsur tersebut dalam praktiknya. Setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Tujuan keempat itu menciptakan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Ekonomi syariah tidak menghendaki adanya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Oleh karena itu, sistem ini mendorong adanya distribusi yang adil melalui berbagai mekanisme. Salah satu mekanisme yaitu zakat yang wajib dikeluarkan untuk umat yang mampu. Selain itu, mendapat juga infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Tujuan kelima itu menjaga nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam transaksi. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi. Tanpa adanya etika, kegiatan ekonomi dapat menjadi titik sehat dan merugi. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya terbatas pada satu sektor tertentu, tetapi meliputi berbagai kegiatan seperti distribusi, produksi, dan konsumsi, hingga sistem keuangan. Ruang lingkup pertama itu produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi manusia dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, proses produksi juga harus memperhatikan etika, seperti tidak merusak lingkungan dan tidak mengeksploitasi tenaga kerja.
Dengan adanya aturan ini, produksi dapat berjalan sesuai keberlanjutan. Secara berkelanjutan, hal ini juga membantu menciptakan keseimbangan dalam ekonomi. Maka dari itu, produksi menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah. Ruang lingkup kedua itu distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam ekonomi syariah, distribusi harus dilakukan secara adil dan merata agar semua masyarakat dapat menikmati hasil produksi. Tidak diperbolehkan adanya praktik penimbuhan barang atau istikar yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, distribusi juga harus dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak merugikan pihak lain. Sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam masyarakat. Distribusi dalam ekonomi syariah juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya mekanisme ini, distribusi yang adil juga membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Ketika kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu, maka daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ruang lingkup ketiga yaitu konsumsi, yaitu kegiatan yang digunakan barang untuk jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi syariah, konsumsi harus dilakukan secara halal dan tidak berlebihan. Islam melarang berperilaku boros untuk israf karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Konsumsi harus berdasarkan pada kebutuhan, bukan pada keinginan yang berlebihan. Selain itu, barang yang dikonsumsi harus halal dan baik bagi kesehatan. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kesadaran individu dalam menggunakan sumber daya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dikonsumsikan. Hal ini karena sumber daya yang ada terbatas dan harus digunakan dengan bijak. Selain itu, konsumsi juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan konsumsi yang bijak, keseimbangan ekonomi dapat terjaga. Ruang lingkup keempat itu perbankan dan keuangan syariah yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi modern. Dalam sistem ini tidak diperboleh adanya bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pihak yang terlibat. Selain itu, sistem ini juga menghindari praktik spekulasi yang berlebihan dan adanya perbankan syariah. Masyarakat memiliki alternatif dalam melakukan kegiatan keuangan. Sistem ini juga membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah. Dengan sistem ini, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih adil. Maka dari itu, perbankan syariah sangat relevan dalam kehidupan modern. Ruang lingkup yang kelima itu zakat, infak, dan sedekah yang memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi. Kegiatan instrumen ini instrumen ini berfungsi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Luar lingkup keenam itu adalah investasi syariah yang bertujuan untuk mengembangkan harta secara halal. Dalam ekonomi syariah, investasi harus dilakukan pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak diperbolehkan investasi pada usaha yang mengandung unsur haram atau merugikan masyarakat. Ruang lingkup ketujuh itu pasar dan perdagangan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pasar harus berjalan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Tidak diperbolehkan adanya manipulasi harga, penipuan, atau kecurangan dalam perdagangan. Setiap pelaku usaha harus menjaga kepercayaan konsumen. Selain itu, informasi mengenai barang dan jasa harus disampaikan secara jelas. Dengan adanya prinsip ini, pasar dapat berjalan dengan sehat dan stabil. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip pertama itu tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua itu keadilan, yang menekankan pentingnya berperilaku adil
dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ketiga itu keseimbangan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Ya, prinsip yang keempat itu kebebasan yang bertanggung jawab ataupun ikhtiar dalam melakukan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ruang lingkup kelima adalah zakat, infak, dan sedekah yang memiliki peran penting dalam penerataan ekonomi. Ruang lingkup ke-6 itu investasi syariah yang bertujuan untuk mengembangkan harta secara halal. Ruang lingkup ke-7 itu pasar dan perdagangan yang menjadi pusat. Prinsip-prinsip itu yang pertama tauhid, bahwa kita sadar itu semua milik Allah. Prinsip kedua itu keadilan, tidak antara perlakuan dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip ketiga itu keseimbangan. Yang keempat itu kebebasan yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang kelima itu tanggung jawab. Setelah sesuatu itu harus ada tanggung jawab. Yang keenam itu kejujuran dan transparansi. Menjual barang itu dengan harus jujur dan transparan. Ketujuh itu larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Kedelapan itu peduli sosial. Yang peduli sosial yang menekankan pentingnya membantu sesama dalam kegiatan ekonomi.